Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih faktor dan konsep dari disabilitas pada lansia atau pada dewasa akhir. Yuk simak videonya. Nah, jadi apa sih disabilitas itu? Berikut adalah beberapa pengertian disabilitas menurut beberapa tokoh, yang pada intinya disabilitas itu adalah ketidakmampuan seseorang atau penurunan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang dimana seseorang itu dulunya mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Namun, dia mengalami penurunan yang akhirnya memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada disabilitas pada lansia, yaitu kesulitan para lansia dalam melakukan satu atau lebih aktivitas sehari-hari atau ADL, Activities of Daily Living, seperti mandi, memakai baju, makan. Jadi para lansia itu kesulitan untuk mandi, mereka perlu kayak dimandiin, terus memakai baju juga dibantu memakai baju, terus makan mereka juga perlu disuapin, dan juga mereka akan kesulitan dalam melakukan aktivitas EADL atau Instrumental Activities of Daily Living, kayak seperti berbelanja, menyiapkan makanan, dan mencuci pakaian. Baik, selanjutnya tuh ada beberapa disabilitas yang umum terjadi pada lansia. Yang pertama itu ada penurunan fungsi fisik. Jadi seseorang di mana ia semakin bertambahnya umum atau dia juga mengalami disabilitas di saat umurnya semakin bertambah, itu biasanya mengalami penurunan pada kekuatan otot, koordinasi, dan keseimbangan dalam menghadapi atau melakukan aktivitas sehari-hari seperti belanja, naik turun tangga, serta melakukan tugas-tugas rumah tangga. Jadi karena kekuatan otot dan keseimbangan daya tubuh itu berkurang, jadi pada lansia tuh untuk berjalan itu tuh kayak sering menggunakan tongkat, terus untuk naik turun tangga tuh paling cuma mampu satu atau dua tangga saja. Intinya tidak terlalu banyak mampu menaiki tangga. Terus dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga tuh juga semakin berkurang gitu, karena kayak jadi semakin capek seperti itu. Nah, selanjutnya tuh ada masalah kognitif, yaitu seiring bertambahnya usia, itu pasti akan sangat sering dijumpai penyakit demensia dan Alzheimer atau penurunan daya ingat dan daya pikir pada seorang lansia. Jadi seorang lansia tuh gampang lupa atau biasa dikenal dengan gejala pikun. Terus selanjutnya ada gangguan sensori, di mana seiring bertambahnya usia, para lansia itu mengalami penurunan dalam pendengaran dan penglihatan menjadi kabur, terus kayak pendengaran berkurang, sehingga para lansia tuh perlu di dicolek untuk karena dia mengalami penurunan dalam pendengaran. Terus selanjutnya ada masalah kesehatan mental, di mana para lansia tuh uh, sering atau banyak dijumpai lansia mengalami depresi dan juga stres dikarenakan ya tadi umur semakin bertambah, terus karena banyak teman-teman yang sudah mungkin meninggal atau semakin banyak pikiran, itu tuh sehingga memunculkan gejala stres dan depresi pada seorang lansia. Nah, berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi disabilitas pada lansia. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Nah, faktor yang pertama itu adalah penyakit kronis. Nah, menurut WHO, salah satu penyebab terjadinya sakit atau kematian dan juga disabilitas pada lansia adalah terjadinya penyakit kronis. Nah, beberapa penyakit kronis diantaranya ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Nah, pembuluh darah pecah ini tuh menyebabkan kerusakan keras pada otak yang sehingga mengganggu aktivitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terus selanjutnya ada penyakit jantung. Penyakit jantung tuh dapat menyebabkan
serangan jantung, terus gagal jantung yang dimana membatasi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, selanjutnya tuh ada penyakit sendi atau biasanya lansia tuh mengalami osteoporosis, yaitu kerusakan tulang atau penurunan fungsi atau otot sendi. Yang tadi sudah saya bilang, seorang lansia tuh sering kali mengalami penurunan pada fungsi otot. Jadi fungsi sendi ini atau penyakit sendi ini paling sering terjadi pada lansia, sehingga menyebabkan lansia tuh tidak bisa atau kemampuannya menurun dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya, karena tadi penurunan pada fungsi otot dan sendi. Nah, selanjutnya tuh ada diabetes. Nah, diabetes ini tuh menyebabkan disabilitas pada lansia karena justru penyakit diabetes ini tuh seringkali berdampak pada berbagai organ di dalam sistem tubuh. Jadi seseorang yang mengalami diabetes tuh seringkali mengalami penyakit atau sakit pada bagian kaki atau tangan, kayak kehilangan rasa sakitnya atau tak terasa gitu loh. Dan juga sulit sembuh, namun pada akhirnya tuh menyebabkan infeksi serius yang bahkan parahnya sampai diamputasi. Contohnya seperti penyakit gula. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada perilaku kesehatan dan keseharian, di mana para lansia ini justru sekarang lebih banyak mengabaikan bagaimana perilaku dalam memelihara kesehatan dan juga bagaimana keseharian dalam memelihara kesehatan. Dan justru beberapa lansia tuh malah melakukan beberapa perilaku yang menyalahi dari aturan memelihara kesehatan, seperti kayak merokok, parah-parahnya mengkonsumsi alkohol, terus dengan kurangnya aktivitas fisik seperti itu. Nah, selanjutnya tuh ada faktor status gizi, di mana masalah gizi kurang juga sering terjadi pada seorang lanjut usia, seperti anemia dan juga kurangnya energi kronis atau KEK. Selain itu juga kegemukan atau obesitas tuh juga dapat meningkatkan resiko disabilitas melalui peningkatan kerentanan terhadap suatu penyakit. Jadi obesitas dan juga stunting atau gizi kurang itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kematian dan disabilitas pada lansia. Nah, selanjutnya tuh ada faktor sosiodemografis. Yang pertama ada usia, di mana sudah saya jelaskan tadi di awal, seseorang semakin bertambahnya usia justru rentan terkena suatu penyakit. Jadi semakin seseorang itu bertambahnya usia, bisa jadi seseorang tuh malah rentan terhadap atau terkena suatu penyakit, baik itu penyakit kronis maupun penyakit biasa. Nah, yang kedua itu ada jenis kelamin, di mana penelitian Kain 1998 tuh menyatakan bahwa wanita berusia lebih atau dari sama dengan 70 tahun tuh cenderung memiliki masalah kesehatan yang lebih besar dibanding laki-laki. Nah, ini faktanya terjadi juga bahwa wanita itu seringkali atau lebih banyak wanita yang mengalami osteoporosis. Kenapa? Karena wanita setelah melahirkan tuh kekuatan otot dan sendi itu berkurang, sehingga wanita itu banyak yang mengalami osteoporosis. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan, di mana tempat tinggal seseorang yang tinggal di desa dan kota itu beda. Di mana di desa orang itu jauh kebanyakan lebih sehat atau lebih lansia itu lebih kuat gitu loh, lansia yang tinggal di desa dibanding lansia yang tinggal di kota. Karena yang pertama pemandangan di desa itu pemandangannya aja udah asri, segar gitu, sehingga dalam pikiran tuh lebih tenang gitu, menyejukkan pikiran, menenangkan pikiran, seperti itu. Yang kedua, para lansia di desa justru
bahkan sampai mereka tua-tua tuh mereka tetap masih bekerja kayak di sawah, di kebun gitu. Terus, jalanan di desa juga kayak ada yang nanjak gitu. Nah, justru lansia itu malah dalam bepergian misal ke pasar itu justru lebih sering jalan ya karena untuk apa, tetap melakukan aktivitas fisik seperti yang sudah saya jelaskan di bagian faktor, keseharian tadi, bahwa penting sekali lansia itu untuk melakukan aktivitas fisik seperti itu, dibanding di kota ya, karena kebanyakan, di kota tuh, kayak ke mana-mana pakai mobil, pakai motor, dan justru malah lebih pada lansia tuh berada di rumah seperti itu. Nah, yang terakhir itu eee, ada kondisi sosial ekonomi di mana, eee, hal ini atau ekonomi seseorang itu tuh mempengaruhi, eee, layanan kesehatan di mana seseorang yang maaf memiliki ekonomi kurang itu cenderung diabaikan atau di dientar-entarin dalam puskesmas atau dalam layanan kesehatan lainnya seperti itu. Dan justru orang yang memiliki ekonomi lebih tinggi bakal lebih diduluin atau lebih diutamain dibanding seseorang yang memiliki ekonomi lebih rendah. Nah, hal ini biasanya terjadi ketimpangan antara di kota dan di desa. Baik, cukup sekian pemaparan singkat dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.